Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan model konseling Sequentially Planet Integrative for Children. Dosen pengampu, Ibu Sutra Awalia Darvin, SPD, MPD, yang beranggotakan Mutmainnah, Siska, Nurul Hatimah Akmas, dan Nur Alisa Tansi. Pengertian model konseling Sequentially Planet Integrative Counseling for Children. Model SPICC merupakan hal yang baru bagi seorang konselor di Indonesia, terlebih dalam kaitannya dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada anak. Model SPICC merupakan model yang bersifat integratif, karena di dalamnya menggunakan sejumlah pendekatan yang sesuai diterapkan pada anak-anak. Menurut Geldar, model SPICC sesuai dengan teori perubahan, yaitu menggunakan strategi mendampingi anak-anak secara aktif untuk menggali dunia internal dan eksternal mereka secara kreatif dan eksperensial. Adapun pendekatan dalam model SPICC, yang pertama yaitu Client Center Therapy, yang kedua terapi Gestalt, yang ketiga terapi naratif, dan yang keempat terapi kognitif behavioral, serta yang kelima terapi behavioral. Tujuan pendekatan model SPICC. Yang pertama, Client Center Therapy, bertujuan untuk membantu anak-anak agar bergabung dan dapat menceritakan tentang mereka sendiri. Yang kedua, terapi Gestalt, bertujuan untuk menambah kesadaran dan membantu anak-anak berhubungan dengan emosi. Yang ketiga, terapi naratif, bertujuan untuk membantu anak-anak mengubah pandangannya mengenai dirinya sendiri. Yang keempat yaitu kognitif behavioral dan terapi behavioral, bertujuan untuk menghasilkan perubahan dalam cara berpikir dan perilaku anak-anak. Fase 1, yaitu terapi yang berpusat pada konseling atau Client Center Therapy. Pada fase ini, proses yang terjadi pada diri anak-anak adalah mengenai hubungan yang diciptakan konselor, sehingga diharapkan anak-anak dapat menceritakan tentang kisah ataupun bercerita mengenai dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Rogers 2008, bahwa unconditional positive regard merupakan penerimaan dan kepedulian konselor terhadap konseling. Yang ketiga, dengan demikian akan tercipta komunikasi yang menunjukkan kepedulian dan tidak adanya penilaian konselor terhadap pikiran maupun perasaan yang dialami oleh konseling atau anak. Adapun peran konselor pada fase pertama, yaitu pada fase ini konselor menciptakan hubungan yang baik dengan anak, sehingga anak merasa nyaman dan aman untuk mengikuti proses konseling. Yang kedua, pendekatan yang digunakan pada fase ini bertujuan agar siswa dapat bercerita tentang dirinya, termasuk hambatan yang sedang dialami. Peran konselor memberikan kesempatan sebebas-bebasnya pada anak untuk bercerita tentang dirinya sendiri, termasuk kesulitan belajar yang dialami. Yang ketiga, konselor memandang anak apa adanya sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dengan anak dapat bercerita tentang dirinya, maka anak akan merasa lebih baik atau anak merasa senang dan lega. Fase 2, terapi Gestalt. Terapi Gestalt fokus utamanya adalah pada eksplorasi eksperensial dunia internal dan eksternal anak-anak dan didasarkan pada tanda-tanda saat perubahan terjadi sebagai hasil dari kesadaran yang meningkat. Fase ini merupakan kelanjutan dari fase 1, sehingga saat anak-anak sudah merasa aman dan nyaman, mereka akan melanjutkan cerita tentang dirinya dan mulai nampak kesadaran terhadap kondisinya. Pada dasarnya, terapi Gestalt merupakan ekstensial dari permasalahan yang saat ini dan sekarang atau here and now, dengan mementingkan peranan dialog. Pada fase ini, diharapkan anak-anak dapat memiliki kesadaran tentang dirinya sendiri dan konselor mengarahkan agar
agar mereka dapat menerima dirinya serta dapat bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya. Peran konselor pada fase 2. Yang pertama, konselor memberikan stimulasi agar anak dapat lebih lanjut bercerita tentang kesulitan yang dialaminya. Yang kedua, konselor mendorong anak untuk menemukan kesulitan yang dialami termasuk hal yang dilakukan dalam menghadapinya. Fase 3, pendekatan naratif. Fokus pada fase ini adalah anak-anak dapat mengembangkan perspektif atau pandangan yang berbeda mengenai dirinya sehingga anak dapat meningkatkan kepercayaan diri. Menurut Geldart, terapi naratif didasarkan pada konsep yang disebut sebagai penceritaan. Adapun teknik dan strategi dalam terapi naratif, yaitu yang pertama, bermain bak pasir. Yang kedua, bermain peran. Yang ketiga, media gambar, poster atau komik. Dan yang keempat, bermain boneka. Fase 4, pendekatan kognitif behavioral. Pendekatan kognitif behavioral menurut Corey 2008 pada intinya membantu individu agar dapat mengarahkan perilaku dirinya sendiri. Dalam pendekatan ini, bukan hanya perilaku saja yang perlu diarahkan, tetapi juga kognitif individu yang perlu diubah. Pada proses konseling sebelumnya, dapat digambarkan jika anak-anak dapat mengurangi stres, rasa cemas, dan emosi yang lainnya, tetapi tetap saja cara berpikir dan perilaku yang ditunjukkan belum terarah. Fase restrukturisasi kognitif menurut Geldart adalah anak-anak cenderung mengulang kembali perilaku yang dulu yang berdampak pada emosional yang berulang. Adapun strategi yang digunakan pada fase 4 yang pertama yaitu siswa diberikan stimulasi untuk mengeksplorasi dirinya dengan pilihan-pilihan pikiran maupun perilaku yang akan dimunculkan. Yang kedua, siswa diberikan keyakinan tentang pikiran dan perilaku yang dipilih untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang ketiga, jika hanya perlu perilaku saja yang diubah tidak akan berdampak baik dalam mengatasi kesulitan belajar, maka perlu juga pikiran siswa diubah. Dan yang keempat yaitu tujuan pada fase ini adalah anak dibimbing agar dalam mengatasi kesulitan belajar yang telah dilakukan perlu dipertahankan dan dikembangkan sehingga pikiran anak untuk mencapai tujuan tersebut agar bisa berdampak baik pada anak. Fase kelima, pendekatan behavioral. Fase terakhir yang menggunakan pendekatan behavioral bertujuan agar anak harus berlatih, bereksperimen, dan mengevaluasi perilaku baru yang telah disepakati menurut Geldart. Perilaku baru inilah yang nantinya akan ditunjukkan oleh anak sehingga anak menjadi lebih percaya diri. Proses konseling yang berlangsung diharapkan dapat berkesinambungan dengan tujuan tertentu di setiap tahapnya. Strategi yang digunakan konselor pada fase kelima yaitu dalam fase ini, anak berlatih untuk merasakan dan mengevaluasi perilaku yang baru. Anak perlu menerapkan perubahan perilaku yang baru sehingga anak merasakan adanya perubahan dalam dirinya ketika dapat mengatasi kesulitan belajar. Perubahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perilaku yang baru dan pada akhirnya dapat menghasilkan reward. Thank you.